Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Suhermanto, dalam sesi kedua mata kuliah entomologi, Prodi Sanitasi Lingkungan, Program Sarjana Terapan, atau yang lebih dikenal dengan D4 Sanitasi Lingkungan. Baik, Ananda semester 1 Prodi Sanitasi Lingkungan yang berbahagia. Pada sesi kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mempelajari morfologi untuk membedakan genus nyamuk yang harus kita kuasai. Jadi di awal sesi pertama kemarin saya jelaskan tidak semua serangga kita pelajari, di antaranya nyamuk. Yang nyamuk kita pelajari itu banyak nyamuknya, yang kita pelajari itu tidak semuanya. Jadi hanya genus Aedes, genus Kulex, genus Anopheles, genus Armigerez, genus manusia, dan genus Toxor. Kenapa itu yang kita pelajari? Karena genus Aedes ini dia dapat bertindak sebagai vektor. Vektor apa? Kalau Aedes itu sebagai vektor DBD, demam berdarah, dapat bertindak sebagai vektor chikungunya, dan ada juga yang bertindak sebagai vektor filariasis di beberapa daerah tertentu. Begitu juga dengan genus Kulex. Nyamuk Kulex ini dapat bertindak sebagai vektor filariasis atau juga bertindak sebagai vektor Japanese elephantiasis. Kemudian dari nyamuk genus Anopheles, kita udah banyak tahu dong kalau orang penyakit malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Kemudian juga dapat bertindak sebagai vektor filariasis. Armigerez juga dapat bertindak sebagai vektor filariasis. Mansonia ini kalau untuk di daerah kita, di daerah Jambi, ini vektor utama dari penyakit filariasis. Tempat lain juga ada yang vektor utama Mansonia. Kemudian Toxor, Toxor ini dipelajari karena dia untuk larvanya atau jentiknya ini malah sebagai predator dari kelima nyamuk yang lain ini kalau diletakkan dalam satu tempat. Jadi kita masuk ke tahapan untuk membedakan, untuk mempelajari, untuk melihat bagaimana tata letak, bagaimana bentuk. Jadi karena kita membedakannya itu dari bentuk yang kita lihat secara visual, baik langsung ataupun menggunakan alat bantu mikroskop ataupun kaca pembesar. Tapi untuk itu ya harus kita ketahui dulu secara umum. Kalau secara detail, kalau kita di labor kita menggunakan yang namanya kunci identifikasi. Kunci identifikasi ini secara runtun membantu kita untuk nanti membuat suatu kesimpulan yang kita identifikasi itu genusnya apa atau spesiesnya apa. Kita wajib menggunakan kunci identifikasi, tidak boleh sembarangan. Tapi di sini sebelum kita menggunakan kunci identifikasi, saya akan memberikan materi secara umum, sehingga kita mengetahui setidaknya bisa membedakan nantinya. Kita mulai dari bagian tubuh serangga. Kemarin sudah jelaskan serangga di sini adalah nyamuk. Itu terdiri dari kepala, ada torak atau dada, dan kemudian ada bagian perut atau abdomen. Pada bagian kepala yang perlu kita pelajari atau kita pahami di nyamuk ini, yang bisa kita identifikasi membedakan antara nyamuk satu dengan nyamuk yang lainnya, pada kepala itu ada proboscis. Yang mana proboscis? Pada kursor ini proboscis yang di tengah. Ini pada kepala kan kemarin terletaknya mulut. Nah, ini sebagai penghisap darah nih, yang masuk mulutnya nyamuk nih, melalui proboscis ini dia akan menghisap darah. Kemudian ada palpi,
Palpinya ada dua, mengapit palpus kiri dan kanan. Kemudian pada sisi luarnya ada antena. Itu di kepala. Nah, itu jadi diingat, harus beda nanti antara gambar yang ada di tampilan ini dengan posisi sebenarnya di bawah mikroskop ataupun dengan kaca pembesar. Belum tentu posisinya mudah seperti ini. Ya kan, pasrah, menyentang. Nah, beda. Kalau di bawah mikroskop dengan kaca pembesar bisa miring, bisa bengkok, macam-macam tergantung kondisi sediaan ketika Anda membuatnya. Pada bagian torak ya, atau dada, ini terdapat 3 pasang kaki, ya, bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Ada perut, ya, yang terdiri dari buku-buku ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada bagian perut, ya, ruas-ruasnya di sini. Nah, jadi kita harus tahu membedakan. Ya, kita lihat ciri-ciri bagian luarnya. Nah, tadi palpinya sama panjang. Nah, sekarang ada yang palpinya tidak sama panjang. Nah, ini proboscisnya 1 di tengah. Palpi yang mengapit kiri kanannya tidak sama panjang, antara kiri 1, yang sebagian kanannya 1, ya, tidak sama panjang dengan proboscis. Ada antenanya. Badannya terdapat garis melingkar hitam putih. Yang satu ini hitam semua, cuma palpinya tidak sama panjang. Nah, bagian-bagian ini yang harus kita kuasai nantinya. Ya, ciri-ciri ini yang harus kita ketahui. Jadi melalui kunci identifikasi, kita lihat pada bagian-bagian itu sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Ini dari genus mana, spesies apa. Oke. Nah, ini yang gambar berwarna supaya lebih jelas Anda melihatnya. Di tengah ini ada proboscis. Yang satu kanan dan satu kiri itu palpi, kemudian diapit oleh antena. Antena ini terdapat rambut-rambut jumbai-jumbai di sini. Ini secara horizontal, bagian kepala yang tadi vertikal. Nah, ini proboscisnya, ini palpinya, ini antenanya. Harus pahamin. Nah, yang mana proboscis, yang mana yang palpi, yang mana antena. Kadang-kadang di bawah mikroskop, palpi dibilang proboscis, proboscis dibilang palpi, bisa terbolak-balik karena belum menguasai. Ya, sudah hati-hati. Nah, untuk membedakan nyamuk tadi ada 5 nyamuk ya, ada Anopheles, ada Aedes, ada Kuhleck, ada Mansonia dan Armigerès. Ada 5 nih yang sebagai vektor tadi. Ya. Nah, ingat di sini ada bentuknya palpi dan proboscis ya, hampir sama panjang, dan palpi dan proboscis tidak sama panjang. Ini sepertiga bagian. Nah, dari 5 nyamuk tadi, hanya nyamuk Anopheles lah yang palpi dan proboscisnya sama panjang. Ingat, dari 5 nyamuk tadi, hanya Anopheles yang palpinya sama panjang. Ya, nyamuk Anopheles betina. Ya, kenapa? Yang kita identifikasi ini nanti nyamuk betina, karena nyamuk betina inilah yang sebagai vektor. Nyamuk betina inilah yang menghisap darah. Jadi kalau ada nyamuk nemplok di kulit kita mau ngisap darah, itu pasti betina. Nah, jadi yang sering-sering ngisap itu betina. Ya, ngisap darah. Kalau yang jantan dia mengisap nektar, ya, sari tanaman. Kalau di labor biasanya dikasih larutan gula. Ya. Kalau yang selain dari Anopheles, ya, yaitu Aedes dan Kuhleck, Mansonia, Armigerès, proboscis dan palpinya tidak sama panjang yang betina. Ya, oke. Lanjut. Beda dengan toksor. Toksor dia cukup besar binatang nyamuknya, ya. Palpinya sama proboscisnya sama panjang, sama bedanya proboscisnya melengkung. Ya. Tuh,
antena ini hampir sama. Antena yang perlu diingat di antena ini salah satu cara untuk membedakan antara nyamuk jantan dan nyamuk betina. Jadi kalau umumnya jantan itu berbulu lebat, pejantan berbulu lebat. Nah, jadi kalau yang jantan itu antenanya bulunya panjang lebat. Kalau yang betina antenanya pendek atau jarang. Itu membedakan. Jadi kalau dia tidak menghisap, kebetulan dapatnya itu pas istirahat di pakaian atau di dinding, kita tahu itu jantan atau betina. Lihat antenanya. Kalau antenanya lebat, ya, panjang, jantan. Kalau bulu antenanya jarang, itu betina. Nah, itu. Gak usah cari-cari alat kelaminnya, susah. Ya. Nah, ini contohnya. Ini antenanya nih kan lebat nih. Ya. Nah, ini yang betina nih antennya nih kan jarang. Nampak sekali kontras perbedaannya. Nah, di sini hati-hati. Kalau yang palpi dan proboscis jantan tuh semua nyamuk hampir sama panjang. Makanya yang kita lihat itu hati-hati kalau Anopheles itu jangan-jangan nanti nyamuk jantan dibilangnya nyamuk anti betina Anopheles. Nah, karena palpi yang jantan sama proboscis sama panjang. Ya, hati-hati di situ. Kemudian bagian torak ini yang kita lihat itu adalah biasanya pada garis-garisnya, pada warna di bagian toraknya, ya. Kaki, ya, sayap itu melekat pada torak. Kemudian scutellum ada yang tunggal seperti ini, bulat, ada yang tiga bagian. Itu masing-masing nyamuk, masing-masing genus itu mempunyai ciri yang berbeda-beda. Kita masuk ke abdomen atau perut. Nah, dari 5 nyamuk tersebut, ya, ada yang nanti abdomennya meruncing, ada yang abdomennya tumpul atau bulat. Nah, ya, itu. Kalau yang meruncing dari nyamuk apa, yang bulat nanti nyamuk apa, kita lihat. Kemudian kalau sayap, nah, sayap pada nyamuk itu ada yang ini ya, urat sayap atau sisik sayap. Ini sisik sayap. Ada yang di dalam, yang pada lingkaran sebelah kiri ini sisiknya terdapat di vena-vena ini, di garis-garis ini di vena di bagian dalam. Dengan yang ini, yang lingkaran sebelah kanan ini adalah sisik-sisik yang menjumbai, menguntai di pinggir-pinggir sayap. Itu dilihat nantinya karena ada yang sisik sayap yang menjumbai di sekitar sayap itu ada yang cerah, ada yang gelap. Begitu juga pada sisik yang pada bagian dalam, ada yang cerah, ada yang gelap. Namun sisik sayap ini secara umum terbagi dua. Ada yang sisik sayapnya itu langsing, ya. Jadi langsing seperti bentuk padi gitu, ya. Langsing memanjang. Ada yang melebar, jadi lebar sayapnya, ya, melebar. Ini biasanya pada nyamuk Mansonia, dia melebar. Cuman bedanya di Mansonia nanti kalau ini kan simetris nih, kiri dan kanannya kalau dibagi dari posterior sampai posterior dibelah dua, kiri kanan sama besar. Kalau nyamuk Mansonia, saya ulangin, nyamuk Mansonia sisik, ya, sisik sayapnya tidak simetris. Kalau dibelah dua, sisi kiri dan sisi kanan dia tidak simetris. Nanti ada gambarnya saya lihatkan. Oke. Jadi dia ini melebar, ini langsing, terhimpit. Pada kaki umumnya hampir sama saja. Hanya saja nanti untuk yang pulex, nyamuknya itu dilihat di kuku kakinya. Nah, di kuku kakinya ini ada bulu-bulu yang menutupin bulu kaki. Nanti kita lihat bulu-bulu kaki gimana. Nah, kemudian pada posisi hinggap ketika menghisap darah, ya, posisi hinggapnya untuk nyamuk Anopheles, posisi hinggapnya dia membentuk sudut. Ketika dia menghisap darah,
dia membentuk sudut. Sedangkan nyamuk Aedes, Kulek, ya, dia tidak membentuk sudut, ya, hampir horizontal. Ya. Dia tidak membentuk sudut. Kalau yang apa dia membentuk sudut. Seperti gambar yang ini. Ini kepala dari toksor, Proboscis tadi melengkung. Ini yang nyamuk Beomia. Oke. Kemudian ada nyamuk Aedes, ada nyamuk Posoropora. Nah, ingat, nyamuk Aedes dan Posoropora ini hampir sama. Ya, abdomennya meruncing. Nanti warnanya juga ada belang-belang hitam putih, ya. Jadi jangan melihat ciri utama itu menjadi kesimpulan bahwa itu genus atau spesies tertentu. Jadi jangan hanya satu, ya, jangan satu ciri yang dilihat, ya. Jadi makanya diruntun sampai tahapan akhir baru kita bisa menyimpulkan. Yang tumpul atau bulat salah satunya adalah Culex, juga Mansonia. Oke, kita masuk ke tahapan genus masing-masing, ada 5 tadi. Genus yang pertama Aedes. Nah, genus Aedes ini tadi saya katakan tubuhnya, abdomennya meruncing, ya, valvusnya pendek, jadi pendek, dan dia mempunyai ciri utama badannya ada berbelang hitam putih, tidak ada band, ya, seperti gelang warna putih, jadi makanya dia berbelang-belang hitam putih. Nah, hati-hati, tapi pada Posoropora juga mempunyai hal yang sama, palpinya juga sama, abdomennya juga meruncing. Nah, nanti diingat, kita lihat pada bagian toraknya dan pada bagian yang lainnya juga, dari kunci identifikasinya nanti berbeda pada bagian torak, ya, itu ada perbedaan antara Aedes sama Posoropora. Kemudian pada bagian sayap, ya, Mansonia, nah ini melebar, ya, ini melebar dan tidak simetris atau asimetris. Bagaimana bentuknya nanti ada foto terakhir, ya. Kemudian Culex itu dia tidak menyempit atau langsing. Kemudian juga ini ada Dicrocerites, ini tidak menjadi wajib, cuman diinformasikan karena ada antenanya yang jarak antara antenanya itu sangat panjang dan juga ada yang pendek. Itu bedanya dengan nanti Culex. Nah, jadi kalau Culex itu pendek, kalau nyamuk yang Dicrocerites itu jaraknya panjang. Ya, nah itu tadi yang Culex. Kalau abdomennya tadi kan sudah dijelaskan dia tuh. Beda Culex dengan Culista, kita akan melihat di lintasan venanya. Ada lintasan venanya di sini. Itu berbeda antara Culex dan Culista. Ya, kalau Culista selain lintasan dia ada urat sayapnya, ada yang cerah dan posisi gelap. Oke, itu tadi ya, nyamuk dewasa. Kemudian untuk siklus hidup nyamuk ini berbeda, ada dua tempat bionemiknya. Untuk telur sampai dengan pupa itu di air. Jadi semua nyamuk mulai dari telur sampai dengan pupa itu hidupnya di air. Kalau yang nyamuk baru di atmosfer, ya, di lingkungan atmosfer kita, di udara. Oke, kita lihat satu-satu. Ada Anopheles, ada Culex, dan ada Aedes. Satu lagi nanti Mansonia. Dari telur, ya, telur yang diletakkan satu-satu itu Anopheles dan Aedes. Ya, hanya bedanya Anopheles pada sisi pinggir itu seperti ada bagiannya mengembang, seperti pelampung.
Ini bagian yang mengembang di sini, sisi pinggirnya. Sedangkan kalau Culex, ya ini Culex, dia tidak sendiri-sendiri atau tidak tunggal. Ya ini kan sendiri-sendiri tunggal, oval sendiri. Ini oval tapi ada kiri kanan seperti pelampung mengembang. Dia sendiri ini bergerombol seperti rakit atau nih menjadi satu, ya seperti jadi kayak perakit atau pelampung. Nah itu dari Culex. Kalau Mansonia sama, dia juga bergerombol, cuman bergombolnya pada akar tanaman. Nah itu bedanya dengan Culex. Dia melekat menempel pada akar tanaman air. Itu kalau Mansonia bergerombol tapi melekat pada tanaman air. Kemudian masuk larva. Nah ini larva berbanding terbalik dengan nyamuk. Kalau nyamuk posisi istirahatnya atau posisi menghisap darah, kalau Anopheles dia membentuk sudut itu Anopheles. Tapi kalau larvanya malah horizontal. Kenapa dia horizontal? Karena dia hampir tidak mempunyai sipon. Kalau secara kasat mata malah dia tidak mempunyai sipon. Maka ketika dia mengambil oksigen, ya di permukaan air mengambil oksigen, maka dia harus mendatar, ya, meratakan tubuhnya dengan air sehingga dia bisa mengambil oksigen. Tapi kalau nyamuk Aedes, nyamuk Culex, karena dia memiliki sipon, maka dia membentuk sudut. Kalau nyamuknya dia tidak membentuk sudut, ya. Kalau larvanya dia membentuk sudut. Enak ngapalnya tinggal itu dibalik. Kalau Mansonia, dia tidak di permukaan air. Jadi siponnya akan menancap di tanaman air, sama kayak telurnya tadi. Itu bedanya dengan Mansonia. Ya, jadi dia menancap dengan tanaman air. Ya, maka dia punya kuku. Kemudian kalau yang pupa, ini kalau pupa ini hampir sama. Makanya kalau untuk identifikasi larva, ya genus nyamuk itu kita gunakannya larva ini, jarang menggunakan pupa kecuali kalau sudah mahir betul. Di pupa itulah yang bisa membedakan dari telur sampai pupa, inilah yang bisa membedakan genus nyamuk antara Anopheles, Culex, Aedes dan Mansonia. Itulah secara umum ciri yang dikuasai untuk membedakan antara genus nyamuk, ya. Ini ada foto warna, bisa saya ambil dari beberapa sumber. Yang ini ya, yang di kursor ini tunggal, artinya sendiri-sendiri. Ini nyamuk telur dari nyamuk Aedes. Yang ini juga tunggal sendiri-sendiri, tapi di sisi kiri dan kanannya ya sedikit melebar seperti ada pelampungnya. Nah, ini Anopheles. Nah ini bergerombol, kumpul jadi satu, jadi kayak bentuk rakit kayak gini ya, gerombol jadi satu. Ini dari Culex. Ada lagi yang bergerombol, ya ini gerombol satu-satu, tidak satu-satu jadi dempet-dempet gerombol, tapi dia menancap pada akar tanaman. Jadi ini ada akar tanaman, jadi pas dipoto cerah. Kalau gambar hitam seperti inilah. Ini akar tanaman yang hitam ini dia menempel, menancap semua di akar tanaman telurnya. Itu adalah telur Mansonia. Makanya nyamuknya juga nanti akan nempel di akar tanaman atau larvanya akan nempel di tanaman. Ya. Jadi untuk membedakan dari 5 itu cukup gampang. Kalau dia tidak punya sipon, ya, itu Anopheles. Ya, kalau dia tidak punya sipon, itu Anopheles. Membedakan secara genus, ya. Nanti kita lihat lagi tuh, karena dia ada punya bulu kipas, ya, macam-macam lagi. Jadi yang utamanya dulu dia tidak mempunyai sipon, itu dulu. Ya. Kemudian ada yang punya sipon. Nah, jadi satu-satunya yang kalau nyamuknya palpinya satu-satunya sama panjang Anopheles. Satu-satunya larva yang tidak punya sipon Anopheles. Nah, yang punya sipon apa saja? Ada Culex, ada Aedes, ada Mansonia. Kita lihat dulu Mansonia. Mansonia tadi saya katakan punya sipon.
Tapi siponnya ini ada beda di ujungnya, itu seperti ada tambahan meruncing yang fungsinya itu nancap dia di akar tanaman. Jadi untuk menancapkan itu seperti kayak ada kuku nempelin di akar tanaman, ya. Maka ciri dari Mansonia. Makanya kalau kita mau mencari Mansonia, ya jangan pakai cidukan terus nyiduk-nyiduk di air, karena nggak kelihatan. Lain dengan Aedes, dengan Kulek kelihatan, dengan Anopheles kelihatan. Kalau kita ciduk pakai gayung, pakai dipper, bisa ambil larvanya. Tapi kalau Anopheles, kalau Mansonia nggak bisa. Yang kita angkat tanaman airnya diangkat, pindahkan ke dalam bak, nah kita celup angkat, sehingga larvanya lepas, baru bisa kita ambil. Itu yang Mansonia. Oke, tidak punya sipon Anopheles, punya sipon ada 3, Aedes, Culex, dan Mansonia. Cuma Mansonia mempunyai kuku. Nah, jadi yang harus hati-hati betul antara Aedes dan Culex, ya. Antara Aedes dan Culex nih hati-hati. Culex dia punya sipon, Aedes dia punya sipon. Di mana letak bedanya? Nah, ini adalah sipon. Jadi ini secara utuh ya, ini secara utuh. Ada kepala, ada torak, ada abdomen. Ya. Nah, sipon itu letaknya di ujung abdomen. Jangan terbalik. Jangan lihatnya kepala, dibilangnya nanti sipon. Banyak yang seperti itu. Karena belum menguasai. Jadi ada kepala, ada torak, ada abdomen, ya, atau perut. Di ujung abdomen ini adalah sipon. Nah, ya. Yang tidak punya banyak jumbai-jumbai, rambut-rambut, ini sipon di sini. Nah, bedanya dengan Aedes dan Culex, ya, di tufnya. Jadi ini ada pekten, ada duri-duri, nanti di bawah mikroskop kelihatan, ada duri-duri, ada pekten namanya. Nah, ini ada jumbayan rambut, ya, ada yang 3 helai, ada yang 4 helai, ini ada 2 helai di gambar. Tapi rumpun ini dinamakan tuf, ya. Jadi ada berapa tuf? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi kalau dia punya sipon, punya pekten, tufnya lebih dari 1, jadi patut diduga itu Culex, ya. Patut diduga Culex, karena Culex mempunyai ciri lain, ya, bukan hanya tufnya saja. Kita hanya ingin membedakan ini genus Culex atau genus Aedes, ya, sebagai titik awal. Nah, punya pekten, tufnya lebih dari 1, kita akan lebih cenderung mengidentifikasinya ke Culex. Kalau tufnya 1, kita akan lebih spesifik nanti identifikasinya ke Aedes, ya. Nah, ini ya, lebih dari 1 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, maka itu Culex. Nah, ini Aedes. Ya, ini pada abdomen, pada bagian akhir abdomen ada sipon. Nah, sipon ada pekten nih. Ada pekten. Nah, tufnya 1. Ya, terdiri dari 3 helai. Nah, tufnya 1, maka Aedes. Maka sering kita lihat sipon Culex itu panjang-panjang, lebih panjang dari Aedes. Kalau dibandingkan dengan Aedes, panjang. Jadi kalau kita lihat siponnya panjang, patut dicurigai ini Culex nih. Kita lihat dulu siponnya nih, kira-kira seperti itu. Ya, karena tufnya lebih dari 1, sedangkan Aedes tufnya 1. Nah, itulah perbedaan, ya, dari larvanya Anopheles, Aedes, Culex, Mansonia. Bagaimana dengan Armigeres? Ya, kita lihat. Nah, nih. Ini tidak punya sipon, ya, berarti Anopheles. Ini kita baru 1 ciri utama, ya. Ini punya sipon, tapi punya kuku, maka Mansonia. Kemudian ini punya sipon, tapi tufnya lebih dari 1, panjang nih, kalau dia seperti 1 kan, maka dia Culex. Ini punya sipon, tufnya 1, maka dia Aedes. Bisa Aedes aegypti, bisa Aedes albopictus, nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini ada sipon, tapi nggak punya tuf, nggak punya pekten, maka itu adalah Armigeres. Itulah 5 nyamuk yang harus Anda kuasai.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini ada kunci identifikasi, ya. Kunci identifikasi ini bisa Anda lihat detail di modul praktek, ya. Jadi kita punya modul praktek nantinya itu ada kunci identifikasi di halaman terakhir. Ya. Ini contoh saja. Ini ada kukunya, ya, ini Mansonia, ya. Gambar 2A Mansonia. Kemudian kita lihat di sini dari urutan gambar air tube, ya, tabung udara atau biasa dikenal dengan sipon. Nah, ya, memiliki beberapa jumbai. Nah, ini 1, 2, 3, 4 nanti. Memiliki beberapa tube. Oke. Yang 3A, yang 3B tube-nya 1. Nah, ini kan beda. Ya. Ini ada pekten, ini pekten. Nah, itu antara IDES dan Culex. Nah, tapi apakah ini IDES dan Culex? Kita lihat lagi tahapannya. Begitu lihat kunci identifikasi, ya, ada urutan. Nah, pangkal sipon memiliki akus. Nah, ini kan banyak nih tube-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi pangkalnya nggak punya akus. Ini ada 1, 2, 3, 4. Pangkal siponnya ada akus. Nah, ini. Nah, jadi kalau dia ada pekten, siponnya lebih dari 1, ada akus, maka bisa disimpulkan itu adalah Culex. Ingat ya, ada pekten, ada siponnya lebih dari 1, ada akus, maka itu adalah Culex. Oke, ini terus nanti bisa dilihat kunci identifikasinya dan terus segala macam, ya. Nah, kalau yang nyamuk gimana? Nanti ya, kita lihat di sini yang nyamuk, itu dari yang larva. Kalau yang nyamuk kita lihat nih, saya rangkum toksor. Nah, palpi sama panjang, teman toksornya, palpinya, proboscisnya melengkung. Palpi sama proboscis sama panjang, proboscisnya melengkung. Mana peles? Palpi sama panjang sama proboscis. Tapi ini ya kan nggak melengkung lurus. Ya, ini yang betina ya. Armigeres, palpinya, proboscisnya melengkung, palpinya pendek. Culex Aedes, palpinya pendek, proboscisnya panjang. Nah, jadi berbeda. Palpi dan proboscis tidak sama panjang. Nah, ini yang Mansonia saya bilang tadi. Mansonia sisiknya, ya, melebar dan tidak simetris. Jadi dia seperti ini, ada miring ke posisi kiri. Ada juga nanti yang miring ke posisi kanan, tergantung pas kita melihatnya. Ketika dipotong atau dibelah, jadi dibelah dua bagian antara sisi kiri dan sisi kanan itu tidak sama panjang atau tidak simetris, tidak sama besar, ya. Pasti dibelah dua seperti ini, sisi kiri dan sisi kanannya tidak sama besar. Itu ciri utama dari Mansonia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat ketemu lagi pada sesi yang ketiga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.